Kita mulai dari bentuk pertama. Mutlak fx kurang dari k. Nah, di sini ada syaratnya. K-nya itu harus lebih dari 0, teman-teman. Ya, K-nya itu harus positif. Konstantanya harus positif. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini? Nah, teman-teman ubah bentuknya menjadi negatif K kurang dari fx kurang dari positif K. Gitu, ya. Jadi lihat K-nya konstanta, nanti negatif K kurang dari fx kurang dari positif K. Nah, kalau di sini pakai sama dengan, simpel aja teman-teman, tinggal pakai tambahin aja di sini sama dengan gitu. Kalau nggak pakai sama dengan ya nggak usah. Oke, jadi intinya penyelesaiannya adalah seperti ini. Jika mutlak fx kurang dari k. Nah, ini penyelesaiannya. Biar lebih jelas, kita coba contoh pertama. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x min 3 kurang dari 7. Nah, teman-teman harus bedain. Ini bentuknya kan sama dengan yang ini kan. Jadi fx-nya itu yang ini nih, 2x min 3. Dan 7 ini adalah suatu konstanta. Ini k-nya, teman-teman. Jadi cara penyelesaiannya, ikuti pola yang ini nih, bentuk ini. Negatif k, berarti kan k-nya 7. Jadi negatif 7 kurang dari fx. Fx-nya di sini mana? 2x min 3. 2x min 3 lalu kurang dari positif k 7. Nah, setelah ini kita tinggal selesaikan aja ya. Nah, target teman-teman di sini di tengah ini harus hanya ada x saja. Gimana caranya biar di tengah ini harus ada x saja? Pertama, kita akan menghilangkan negatif 3. Caranya berarti harus kita tambah 3, ya enggak? Negatif 3 tambah 3 kan 0. Kalau tengah tambah 3, yang kiri juga teman-teman tambah 3, yang kanan juga ditambah 3. Gitu. Oke, paham ya maksudnya? Kita akan menghilangkan negatif 3, berarti kiri, tengah, dan kanan kita tambahin 3. Nah, negatif 7 kita tambah 3, berarti kan negatif 4. Kurang dari 2x min 3 kita tambah 3, tinggal 2x. Yang 7 kita tambah 3, 10. Nah, sekarang kita pengen di tengah itu hanya x saja. 2x biar jadi x diapain? Ya kita bagi 2. Harus adil, semuanya harus dibagi 2. Jadi negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Kurang dari 2x dibagi 2 itu x. 10 dibagi 2, 5. Nah, inilah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kan simpel ya. Negatif 2 kurang dari x kurang dari 5. Kita coba masih bentuk pertama. Soal kedua. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 5 dikurangi 3x dalam mutlak kurang dari sama dengan 4. Nah, gimana kalau seandainya di tengahnya variabelnya itu di belakang? Di sini kan variabel x-nya itu di depan kan. Ini di belakang. Nah, kita gunakan dulu sifat mutlak ya. Kita gunakan dulu sifat mutlak. Jadi biar gampang, usahakan si koefisien x ini positif. Biar nanti kita menghindari pengalian negatif. Karena pertidaksamaan kalau dikali negatif nanti akan ada tanda yang berubah ya. Jadi agar lebih hati-hati, kita usahakan si koefisien x ini positif. Ada sifat nilai mutlak. Mutlak negatif x itu sama dengan mutlak positif x. Jadi maksudnya jika isinya ini kita kali negatif, berarti nggak masalah. Boleh aja di dalam mutlak ini isinya kita kali negatif. Jadi pertidaksamaan ini bisa kita ubah. Negatif 3x kali negatif kan jadi positif 3x. Yang 5 kali negatif itu negatif 5. Kurang dari sama dengan 4. Nah, bisa juga teman-teman ubah menjadi seperti ini, sama aja. Ya. Maksudnya kita mengubah biar koefisien x-nya itu jadi positif. Untuk lebih hati-hati nantinya. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita selesaikan menggunakan cara yang di atas. Negatif K, di sini kan K-nya 4 ya. Jadi negatif 4 kurang dari sama dengan. Kenapa kita pakai sama dengan? Karena soalnya di sini ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan fx. Fx-nya 3x min 5. 3x min 5. Kurang dari sama dengan positif K. K-nya itu 4. Oke? Sekarang kita hilangkan negatif 5 di tengah. Caranya gimana? Berarti semua harus kita tambahin 5 ya. Negatif 4 tambah 5 berapa? 1. Kurang dari sama dengan 3x min 5 tambah 5. Jadi 3x. 4 tambah 5, 9. Oke? Jadi ini semuanya kita tambah 5. Sekarang kita pengen di sini hanya x saja. Harus diapain? Kita bagi 3, teman-teman.
3x dibagi 3 kan x. Nah, harus adil, semuanya kita bagi 3. 1 kita bagi 3 itu 1/3 kurang dari sama dengan 3x dibagi 3. X kurang dari sama dengan 9 dibagi 3. 3. Nah, ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Gampang kan? Oke, itu bentuk yang pertama. Sekarang kita bahas bentuk kedua. Nah, bentuk kedua ini bedanya itu tanda pertidaksamaannya lebih dari. Kalau tadi kan kurang dari. Ketika teman-teman menemukan bentuk mutlak fx lebih dari k dengan k-nya itu sama, positif, harus lebih dari 0, maka cara penyelesaiannya teman-teman ubah ke bentuk fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari positif k. Ya, ini penyelesaiannya seperti ini, harus diingat. Oke, biar lebih jelas kita coba beberapa contoh soal. Contoh pertama. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X min 1 lebih dari 4. Berarti ini fx-nya nih, 2X min 1 itu fx-nya. 4 ini k-nya. Cara penyelesaiannya, fx kurang dari negatif k. Di sini fx-nya adalah 2X min 1. Jadi 2X min 1 kurang dari negatif k. Di sini k-nya itu 4. Negatif 4. Atau fx lebih dari positif k. 2x min 1 lebih dari positif k, lebih dari 4. Nah, ini penyelesaiannya. Kita tinggal selesaikan dua-duanya ya. Yang kiri dan kanan sama-sama kita selesaikan. Pokoknya kita pengen ini x lebih dari atau x kurang dari nantinya. Ya. Pertama kita hilangkan negatif 1, berarti kedua ruas kita tambahin 1. Ya. 2x kurang dari negatif 4 tambah 1, negatif 3. Kita pengen di sini hanya x, berarti kedua ruas harus kita bagi 2 ya. 2x dibagi 2x kurang dari negatif 3 dibagi 2, negatif 3/2. Nah, ini baru menyelesaikan yang kiri. Yang kanan sama kita selesaikan. Kedua ruas kita tambah 1 ya. Jadi 2x lebih dari 4 tambah 1 itu 5. Sekarang kita pengen x, berarti kedua ruas kita bagi 2. X lebih dari 5/2. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 3/2 atau x lebih dari 5/2. Nah, ini penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Mudah kan? Asalkan teman-teman ingat mengubah ke bentuknya ke seperti ini. Oke, contoh kedua. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 4x min 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau pakai sama dengan di sininya sama aja, di sini tinggal teman-teman tambahin sama dengan aja. Ya. Pertama, fx kurang dari sama dengan negatif k. Jadi 4x min 3 kurang dari sama dengan negatif k-nya di sini 5. Atau fx lebih dari sama dengan k. Fx-nya itu 4x min 3 ya, lebih dari sama dengan k-nya 5. Kita selesaikan keduanya. 4x kurang dari sama dengan negatif 5 tambah 3, negatif 2. Jadi x kurang dari sama dengan negatif 2 dibagi 4. Negatif 2/4. Atau ini bisa kita sederhanakan. X kurang dari sama dengan negatif 2/4 itu sama aja dengan negatif 1/2. Ya enggak? Nah, yang kanan sama kita selesaikan. 4x lebih dari sama dengan 5 tambah 3. 8. Jadi x lebih dari sama dengan 8 dibagi 4. 2. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan negatif 1/2 atau x lebih dari sama dengan positif 2. Nah, ini bentuk kedua ya. Sekarang kita bahas bentuk ketiga. Bentuk ketiga, mutlak fx lebih dari mutlak gx. Nah, kalau teman-teman udah lihat trik waktu menyelesaikan persamaan nilai mutlak di video sebelumnya, ini caranya hampir sama ya, cuman beda tandanya aja di sini. Oke. Nah, di sini tandanya itu bisa lebih dari ya. Catatan ini bukan hanya untuk lebih dari aja, bisa lebih dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan juga bisa. Kita menggunakan cara yang sama. Caranya ubah ke bentuk fx tambah gx lalu kali fx dikurangi gx. Tanda di sini kalau di sini lebih dari, di sini lebih dari. Kalau di sini lebih dari sama dengan, di sini juga sama lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, di sini sama. Pokoknya ini menyesuaikan dengan soalnya ya. Nah, ini cara penyelesaiannya.
Oke, baik. Ustazah pause sebentar ya. Jadi Ustazah mau jelaskan terkait dengan apa namanya ini ya. Tadi kan di awal Ustazah bilang bahwa ketika mutlak fx itu kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan mutlak gx, kita bisa memakai cara mengkuadratkan kedua ruas gitu. Tapi kok di sini ubah ke bentuk seperti ini. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk mengkuadratkan kedua ruas, tapi dimodifikasi gitu. Jadi di sini kita mengkuadratkan kedua ruas ya, berarti mutlak FE kita kuadratkan sendiri, mutlak GE kita kuadratkan sendiri. Nah, kalau mengkuadratkan nilai mutlak itu kan sama aja mengkuadratkan yang di dalam itu sendiri kan ya, kan sama-sama hasilnya positif gitu kan. Nah, habis itu ini GX kuadrat ini kita pindah ruas. Nah, pindah ke sini kan jadi negatif. Nah, mutlak Fe kuadrat minus Gx kuadrat ini bisa kita ubah menjadi apa namanya? Oh, apa nih ya tadi keliru. Jadi Fe kuadrat ini dikurangi Gx kuadrat ini bisa diubah menjadi Fx plus Gx dikalikan dengan Fx min Gx gitu. Jadi ini coba kalian pelangi. Jadi kan ini sama aja kayak kali pelangi ya. Jadi Fx kali Fx nanti Fx kuadrat, Fx kali minus Gx kan minus Gx ya. Kemudian yang ini Gx kali Fx kan Gx Fx. Nah, padahal bisa aja dengan FEGX kan sama aja. Padahal ini tadi minus FEGX ditambah dengan FEGX berarti 0 kan hilang. Nah, hilang. Kemudian yang ini GX kali minus GX adalah berarti minus GX kuadrat gitu. Jadi asalnya kayak ya apa sih namanya faktoran gitu. Ketika ini dikalikan pelangi hasilnya adalah yang di sini gitu. Nah, penjelasannya mungkin kemarin Ustazah sempat ada di pembahasan pertemuan ke-6 itu ada yang soal seperti ini. Itu di situ. Tapi kalau yang pertemuan ke-6 kan di sini sama dengan ya persamaan. Kalau ini pertidaksamaan gitu. Sedikit penjelasan di situ. Oke, misalkan contoh ya yang ini tadi. Oh, ini kurang tanda mutlak sedikit gitu ya. Jadi mutlak dari 2x min 1 kuadrat gitu ya. Ini baca mutlak gitu ya. Kemudian lebih dari sama dengan mutlak x plus 4 kuadrat gitu ya. Ini kita kuadratkan kedua ruas kan sama aja dengan 2x min 1 kuadrat kurang lebih dari sama dengan x plus 4 kuadrat. Pindah ruas, nah jadi negatif. Lalu bisa diubah menjadi 2x min 1 plus x plus 4 dikali 2x min 1 minus x plus 4. Lalu ini kita operasikan 2x ditambah x yang ada variabelnya berarti 3x ya, 3x. Kemudian min 1 tambah 4 yaitu plus 3. Kemudian yang sebelah sini 2x minus x berarti kan x. Minus 1 minus 4 berarti min 5. Gitu. Intinya Oke, biar lebih jelas kita bahas contoh soalnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2X min 1, mutlak 2X min 1 lebih dari mutlak X tambah 4. Berarti ini Fx-nya teman-teman. Ini Gx-nya. Ya, yang pertama teman-teman tambahin dulu. Sebenarnya mau kurang dulu boleh sih. Di sini saya pakai tambahin dulu ya. Fx kita tambahkan dulu dengan Gx. 2X tambah X, itu kan 3X. 3X. Negatif 1 tambah 4, positif 3. Nah, kita udah menyelesaikan yang ini nih, fx tambah gx. Sekarang fx kurangi gx. 2x min 1 kita kurangi dengan x tambah 4. 2x dikurangi x, positif x. Negatif 1 dikurangi 4 itu negatif 5. Nah, tandanya ini kan lebih dari, berarti ini juga ngikutin. Lebih dari ruas kanan, 0. Ya. Nah, sekarang cari titik kritisnya. Pembuat 0 dari kedua faktor ini ya. Ini namanya faktor, ini faktor. Ya. 3x tambah 3 berarti kan 3x sama dengan negatif 3 pembuat nolnya. Atau x sama dengan negatif 1. Yang ini x min 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan positif 5. Kalau kita buat garis bilangan, ya, pembuat nolnya adalah negatif 1 dan 5. Negatif 1 dan positif 5. Di sini harus terbuka ya. Kenapa terbuka? Karena di sini tandanya nggak pakai sama dengan. Oke, kita cari tanda
Ya, tanda di daerah sini, daerah tengah dan daerah kanan. Oke, kita pakai yang 0 aja. 0 itu kan ada di antara negatif positif. Anggap di sini. Kita masukkan 0 ke sini. 3 kali 0 kan 0. 0 tambah 3 positif. 0 dikurangi 5 negatif. Positif kali negatif. Oh, ternyata daerah 0 itu negatif. Nah, untuk bentuk seperti ini, perkalian 2 faktor, itu tandanya itu pasti berubah ya. Kalau di sini negatif, berarti di sini pasti positif. Kalau di sini negatif, berarti di sini pasti positif. Yang kita ambil yang mana? Lebih dari 0. Lihat, tandanya di sini lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya positif. Jadi ambil yang positif. Ya, dari 5 ke kanan, positif itu kan ke sini. Dan dari negatif 1, positif itu ke kiri. Jadi, penyelesaiannya, dari negatif 1 ke kiri, berarti lebih kecil dari negatif 1. X-nya kurang dari negatif 1. Atau dari 5 ke kanan, berarti kan lebih besar dari 5. X lebih dari 5. Nah, ini penyelesaiannya. Ya. Oke. Biar lebih jelas, contoh kedua. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 kali mutlak X min 1 kurang dari sama dengan mutlak X tambah 2. Nah, kalau ada bilangan positif, ini boleh teman-teman masukkan ke dalam tanda mutlaknya. Jadi ada sifat gini. Mutlak X kali mutlak Y itu sama dengan mutlak XY. Nah, ini 2 ini sama aja dengan mutlak 2. Ya, karena positif. Jadi mutlak atau positif boleh dikalikan langsung ke dalam mutlaknya. Jadi pertidaksamaan ini kita masukkan aja 2-nya ke sini. 2 kali X ya dalam mutlak. 2 kali X itu 2X. 2 kali negatif 1 negatif 2 kurang dari sama dengan mutlak X tambah 2. Nah, pertidaksamaannya jadi seperti ini. Kita selesaikan dengan cara yang tadi. Pertama kita tambahkan dulu fx dengan gx. 2x min 2 kita tambah dengan x tambah 2. 2x tambah x, 3x. Negatif 2 tambah 2 itu 0. Ya. Tambah 0. Atau kalau tambah 0 mau nggak ditulis juga gak masalah. Sebaiknya nggak ditulis ya. Jadi 3x saja. Nah, sekarang kita kurangi. 2x dikurangi x. X, negatif 2 dikurangi 2 itu negatif 4. Tandanya kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini pembuat 0-nya berapa dari 3x? Pembuat 0-nya, ya x sama dengan 0. Ini pembuat 0-nya, x sama dengan positif 4. Nah, ini titik kritisnya, teman-teman. Sekarang kita buat garis bilangannya. Nah, garis bilangannya 0 dan 4. 0 dan 4. Karena tandanya pakai sama dengan, kurang dari sama dengan, berarti ini tertutup ya. Ini teman-teman isi. Tertutup. Nah, kita cari tandanya. Saya pakai berapa? 2, misalkan 2 kan ada di sini kan. 3 kali 2 positif. 2 dikurangi 4 negatif. Oh, ternyata daerah tengah negatif nih. Positif kali negatif kan negatif. Berarti daerah sini positif, daerah sini positif. Yang kita cari kurang dari sama dengan 0, berarti negatif atau 0. Daerah sini, daerah negatifnya. Ini jawabannya ya. Jadi nulisnya gimana? Nah, kalau penyelesaiannya ada di tengah, berarti 0 kurang dari, ini kan tertutup, berarti pakai sama dengan X, kurang dari sama dengan batas kanannya 4. Nah, ini penyelesaiannya. Oke? Nah, ini bentuk ketiga.